Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan materi persamaan trigonometri. Langsung saja pada soal nomor 1. Jumlah seluruh penyelesaian persamaan tangen 5x sama dengan tangen 60 derajat dengan interval x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari 90 derajat adalah. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jumlah seluruh penyelesaian. Artinya, kita cari terlebih dahulu semua penyelesaian dari persamaan tangen 5x sama dengan tangen 60 derajat. Setelah kita menemukan semua penyelesaiannya, maka kita jumlahkan dan kita cari mana jawabannya, ya. Nah, coba diingat kembali rumus penyelesaian persamaan trigonometri untuk tangen. Nah, di sini diketahui tangen 5x sama dengan tangen 60. Ingat kembali ketika ada tangen x sama dengan tangen alfa, maka untuk menyelesaikan persamaan ini, x sama dengan alfa ditambah k dikali 180 derajat. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal pertama ini. Nah, di situ diketahui tangen 5x sama dengan tangen 60. Tangen 5x sama dengan tangen 60 derajat. Dengan x lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari sama dengan 90 derajat. Nah, tangen x sama dengan tangen alfa, x sama dengan alfa ditambah k kali 180. Maka di sini anggaplah x di rumus di sini ya. Dan ini alfanya. Sehingga bisa kita tuliskan 5x sama dengan 60 derajat ditambah k kali 180 derajat. Jadi tangen x-nya. X di sini adalah yang ini ya. Sehingga tangen 5x, maka tulislah 5x sama dengan alfanya 60 derajat ditambah di sini k kali 180 derajat. Nah, kita tuliskan seperti ini. Tujuan kita mencari x-nya berapa? Maka kedua ruas dibagi dengan 5. Menjadi x sama dengan 60 dibagi 5, 12 derajat ditambah k kali 180 dibagi 5, 36. Nah, kita substitusikan k itu adalah bilangan bulat. Nah, kita cari semua k ketika kita substitusikan ke persamaan ini, mendapatkan nilai x antara pada interval lebih dari sama dengan 0 derajat, kurang dari 90 derajat. Nah, ketika k-nya 0, kita dapatkan x sama dengan, kita substitusikan k-nya 0, berarti 12 derajat ditambah 0 kali 36 ya. 0 kali 36 itu 0, sehingga kita dapatkan x-nya adalah 12. Ketika k-nya 1, kita dapatkan berapa? 36 ditambah 12, 48. Ketika k-nya 2 kali 36, 72, ditambah 12, 84. Nah, ketika k-nya 3, sudah lebih dari 90 ya, sehingga yang memenuhi hanya 3 ini. Nah, pertanyaannya di situ adalah jumlah seluruh penyelesaian. Jumlah seluruh penyelesaian. Maka kita dapatkan 12 ditambah
48 ditambah 84. Nah, menjadi berapa ini? 144. Sehingga kita mendapatkan jawabannya adalah E. Paham? Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Nomor 2, himpunan penyelesaian persamaan sin 2x min cos x plus pi per 10 sama dengan 0 dalam rentang x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi adalah. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan penyelesaian persamaan ini ya. Nah, di situ diketahui bahwa sin 2x min cos x plus pi per 10 sama dengan 0 untuk intervalnya x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, maka kita harus mengubah ke bentuk dasar ya. Apakah persamaan sinus atau kosinus, yaitu sin sama dengan sin atau cos sama dengan cos. Sehingga ketika kita ubah kedua ruas ditambahkan cos x plus pi per 10, maka menjadi sin 2x sama dengan cos x plus pi per 10. Nah, dari sini kita harus mengubah apakah cos ini nanti diubah menjadi sin sehingga sin sama dengan sin, ataukah sin ini diubah menjadi cos maka menjadi cos sama dengan cos. Nah, ingat kembali relasi sudut kelas 10. Kelas 10 kita pernah mempelajari bahwa sin 90 min alfa atau sin pi per 2 min alfa itu sama dengan cos alfa. Artinya apa? Ketika kita mempunyai cos alfa, maka bisa diubah menjadi sin pi per 2 min alfa. Jika kita punya alfanya adalah x plus pi per 10, maka bisa kita ubah menjadi sin pi per 2 min x plus pi per 10. Saya tulis di sini cos x plus pi per 10. Nah, di sini alfanya adalah x plus pi per 10, maka bisa diubah menjadi sin pi per 2 dikurangi alfa, yaitu x plus pi per 10. Nah, kita keluarkan dulu dari kurung pi per 2 min x min pi per 10. Nah, samakan penyebutnya. 10 bagi 25 berarti 5pi dikurangi pi min x menjadi sin 4pi per 10. Jika disederhanakan, sin 2 per 5 pi min x. Artinya, cos x plus pi per 10 bisa diubah menjadi sin 2 per 5 pi min x. Nah, sehingga kita dapatkan di sini sin 2x sama dengan sin 2 pi per 5 min x atau 2 per 5 pi. Nah, kita punya persamaan sin sekarang. Sin sama dengan sin. Sehingga ingat kembali bahwa ketika kita mempunyai suatu persamaan sin x sama dengan sin alfa, maka untuk mencari penyelesaiannya yang pertama adalah x sama dengan alfa plus k kali 2pi. Karena intervalnya di sini pi ya, maka saya gunakan k kali 2pi. Yang kedua,
X sama dengan Pi min alfa plus K kali 2Pi. Nah, kita terapkan rumus ini, maka ini adalah X pada rumus dan ini adalah alfanya. Sehingga kita dapatkan yang pertama 2X sama dengan 2/5Pi min X plus K kali 2Pi. Kedua ruas ditambahkan X, maka akan menjadi 3X sama dengan 2/5Pi plus K kali 2Pi. Kedua ruas dibagi 3 menjadi X sama dengan 2/15Pi plus K kali 2/3Pi. Nah, seperti sebelumnya kita harus substitusikan K-nya, K itu adalah bilangan bulat. Maka kita coba sampai menemukan X-nya pada interval lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2Pi. Ketika K-nya 0, kita dapatkan X-nya jelas 2/15Pi. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini di bilangan ganda 2/15Pi itu ada di jawaban A, C, dan E. Ya. Nah, alternatifnya A, C, dan E. Selanjutnya, ketika K-nya 1, maka kita dapatkan 2/15Pi plus 2/3Pi. Kita samakan penyebutnya 15, 2, berapa berarti? 15 bagi 3, 5 kali 2, 10. Menjadi 12/15Pi. Atau bisa kita sederhanakan dibagi 3, 4/5Pi. Yang ada 4/5-nya, tadi ada 2/15 ini. Yang ada 4/5-nya ini. Mana? Oh, ini. Nah, satu-satunya yang ada 4/5-nya ini ya. Maka pasti nanti jawabannya adalah C. Itu. Sampai di sini pun kita sudah bisa menemukan jawabannya adalah C. Tetapi kalau ingin melanjutkan, maka kita lanjutkan di sini ya. Nah, kalau K-nya sama dengan 3, maka kita dapatkan 2/15Pi plus, kalau K-nya 2, tadi 1 ya, berarti 4/3Pi. Kita samakan penyebutnya 15, 15 berarti 2, 15 bagi 3, 5, 20. 22/15Pi. Nah, kita dapatkan ini itu ya. Ketika K-nya 3 berarti ini sudah 2Pi. Apalagi ditambah 2/15 maka tidak akan memenuhi ya. Nah, sehingga untuk langkah pertama ini hanya sampai K sama dengan 2. Nah, sekarang jika rumus kedua, yaitu apa tadi? 2X sama dengan Pi dikurangi 2/5Pi min X ditambah K kali 2Pi. Kita sederhanakan dulu. Pi min 2/5Pi plus X plus K kali 2Pi. Ini kedua ruas dikurangi X, maka menjadi X sama dengan 3/5Pi plus K kali 2Pi. Nah, ketika K-nya 0, maka kita dapatkan
X-nya adalah 3/5 pi. Ketika K-nya 1 sudah lebih ya, karena 1 kali 2 pi sudah 2 pi ditambah 3/5 pi, artinya lebih dari 2 pi, sehingga hanya K sama dengan 0 yang memenuhi, yaitu X-nya ketemu 3/5 pi. Nah, sehingga kita dapatkan kesimpulannya, yaitu himpunan penyelesaiannya berapa saja tadi? 2/15, 2/15 pi, 3/5 pi, 4/5 pi, dan 22/15 pi. Nah, sehingga kita dapatkan jawabannya adalah C. Paham? Nah, karena soalnya pilihan ganda, sebenarnya sampai tadi 4/5 pi kita sudah bisa menemukan jawabannya C ya. Tidak perlu melanjutkan lagi, sudah ketemu jawabannya C. Oke, paham? Kita lanjutkan soal nomor 3. Nomor 3, himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tangen 2x min pi per 6 min 1 sama dengan 0 dengan interval x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 pi adalah. Nah, di sini ada persamaan tangen ya. Diketahui akar 3 tangen 2x min pi per 6 min 1 sama dengan 0. Intervalnya 0, x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, kita ubah ke bentuk persamaan dasar. Ketika ada seperti ini, kedua ruas tambahkan dengan 1, maka kita dapatkan akar 3 tangen 2x min pi per 6 sama dengan 1. Kedua ruas dibagi akar 3 menjadi tangen 2x min pi per 6 sama dengan 1 per akar 3 atau sepertiga akar 3 ya. Nah, tangen berapa yang sepertiga akar 3? Tangen pi per 6. Oke. Nah, kita sudah punya persamaan tangen. Coba ingat kembali rumusnya. Ketika ada tangen X sama dengan tangen alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali, karena dalam pi ya, maka menjadi K kali pi. Untuk K-nya adalah bilangan bulat. Nah, kita terapkan itu, maka di sini ini adalah X, ini adalah alfa. Maka 2X min pi per 6 sama dengan pi per 6 plus K kali pi. Kedua ruas ditambahkan pi per 6, maka menjadi 2 pi per 6 plus K kali pi. Kedua ruas dibagi 2, maka menjadi pi per 6 plus K kali pi per 2. Nah, ketika K-nya 0, kita dapatkan X-nya adalah pi per 6. Ketika K-nya 1, kita dapatkan berapa? Pi per 6 ditambah pi per 2. Maka menjadi berapa ini? 6 pi 3 pi. Berarti 4 pi per 6 atau sama dengan 2/3 pi. 2/3 pi. Maaf, kecil sekali ya. Oke,
Kita lanjutkan di sini ya. Ketika K-nya 2, maka kita dapatkan Pi per 6 plus Pi. Maka didapatkan 7 per 6 Pi. Ketika K-nya 3, nah dari sini pun kita sudah bisa menentukan ya, yang Pi per 6 itu kalau nggak B, D, E. Ada 2 per 3 Pi, itu hanya, bisa D, bisa E. Nah, 7 per 6 Pi, jelas jawabannya D nanti ya. Kita substitusi K-nya 3, maka didapatkan Pi per 6 ditambah 3 per 2 Pi. Maka akan mendapatkan, samakan penyebutnya dulu, 6 bagi 2, 3, 3 kali 3, 9. Berarti 10 per 6, kalau dibagi 2, 5 per 3 Pi. Nah, kita dapatkan nih 4 ini. Sehingga kesimpulan akhirnya himpunan penyelesaiannya adalah Pi per 6, 2 Pi per 3, 7 per 6 Pi atau 7 Pi per 6, dan 5 per 3 Pi. Nah, itu. Paham? Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Nomor 4, penyelesaian persamaan sin X dikali tangen X sama dengan akar 2 min cos X untuk interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi adalah, nah, di situ diketahui suatu persamaan trigonometri ya. Kita tulis dulu. Sin X dikali tangen X sama dengan akar 2 dikurangi cos X untuk interval X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Pi. Nah, kita ubah bahwa sin X dikali tangen X itu bisa diubah menjadi sin X per cos X sama dengan akar 2 dikurangi cos X. Jika kedua ruas dikalikan cos X, maka kita akan mendapatkan sin X kali sin X itu adalah sin kuadrat X ya. Akar 2 kali cos X, akar 2 cos X, min cos X dikali min cos X, berarti min cos kuadrat X. Nah, ingat kembali identitas trigonometri. Bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sehingga jika kita punya sin kuadrat X, maka bisa kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Nah, sehingga sin kuadrat X di sini diubah menjadi 1 min cos kuadrat X. Akar 2 cos X min cos kuadrat X. Nah, di situ kedua ruas ada min cos kuadrat X, maka dikurangkan ya, hasilnya 0. Sehingga kita dapatkan 1 sama dengan akar 2 cos X. Kedua ruas dibagi akar 2, maka cos X sama dengan 1 per akar 2. Atau bisa kita tulis cos X sama dengan setengah akar 2. Cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? Jelas X-nya adalah cos Pi per 4. Maka jawabannya adalah Pi per 4. Yaitu A. Paham? Oke. Jika kalian tidak bisa mengubah seperti ini, alternatifnya bisa kalian substitusikan, coba pilihan A, B, C, D, E ke persamaan ini yang memenuhi. Artinya ketika kita substitusikan, ruas kiri menghasilkan sama dengan ruas kanan. Maka itulah jawabannya. Itu. Paham?
Oke, kita lanjutkan. Ini dapat X per 4 ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Nomor 5, penyelesaian persamaan kotangan setengah X sama dengan akar 3 dalam rentang X lebih dari sama dengan negatif 180 derajat kurang dari sama dengan 180 derajat adalah, nah di situ diketahui kotangan ya. Oke. Kotangan setengah X sama dengan akar 3. Ingat bahwa kotangan itu adalah sepertangan ya. Sehingga ketika diubah tangan setengah X, maka ini menjadi sepernya, seper akar 3. Sehingga tangan setengah X sama dengan tangan berapa yang sepertiga akar 3 atau seper akar 3? Tangan 30 ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Coba ingat kembali. Kalau ada tangan X sama dengan tangan alfa, maka X sama dengan alfa plus K kali 180. Dengan K adalah bilangan bulat ya. Sehingga di sini setengah X itu adalah X pada rumus, dan 30 itu adalah alfanya. Sehingga menjadi setengah X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180. Kedua ruas kalikan 2, maka menjadi 60 plus K kali 360. Nah, ketika K-nya negatif 1, dia mendapatkan X negatif 300 ya. Tidak memenuhi interval. Ketika K-nya 0, didapat 60. Ketika K-nya 1 juga sudah lebih, ya. Sehingga jawabannya adalah 60. Itu. Paham? Oke. Nah, alternatifnya kalian bisa memasukkan ya, karena ini sederhana. Boleh kalian coba substitusikan yang memenuhi ketika kotangan setengah X-nya disubstitusi di pilihan ganda ini menghasilkan akar 3. Paham? Oke.